Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kelas kami di PBOG, yaitu aplikasi Branch IT. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Fikri Eka Wahyuni, NIM 1924 10 10 10 03. Dan saya Amilah Pratahyun dengan NIM 1924 10 10 30 37. Nah, apa sih itu Branch IT? Jadi, aplikasi Branch IT ini merupakan aplikasi yang memudahkan owner bisnis mengurus tiap-tiap cabang toko yang berlokasi berjauhan, serta menyesuaikan data stok barang dan data keuangan guna memudahkan proses kerja dan mengembangkan toko yang ada. Jadi aplikasi Branch IT ini nantinya tidak hanya diperuntukkan untuk toko komputer saja, tetapi bisa digunakan untuk semua toko, utamanya toko yang memiliki banyak cabang. Nah, untuk kebutuhan bisnisnya sendiri, yang pertama ada pencatatan toko secara real time dan merekapitulasi stok cabang yang dapat diakses di pusat toko. Jadi, stok barang yang berada di cabang-cabang yang dimiliki oleh owner bisa diakses secara terpusat. Yang kedua ada pengolahan data yang transaksi, efisien dan terpusat. Lalu, yang ketiga ada meminimalisir kesalahan pada pencatatan barang. Lalu yang keempat ada pengalokasian data keuangan, data karyawan, dan data stok barang terpusat dalam satu aplikasi. Dan yang terakhir ada pada sistem kita adanya rank penjualan sehingga dapat mengevaluasi penjualan. Nah, selanjutnya yaitu untuk ruang lingkup aplikasi. Jadi aplikasi kita ini sendiri terdapat 3 aktor, yaitu aktor owner, manajer toko, dan karyawan. Untuk owner ini sendiri yaitu memiliki akses terhadap semua penjualan yang ada di semua toko. Nah, untuk manajer dia hanya memiliki akses terhadap data-data penjualan pada cabang toko yang dipegangnya. Sedangkan untuk karyawan dia memiliki akses untuk melihat stok barang pada cabang toko tersebut dan melakukan penambahan transaksi. Nah, berdasarkan yang sudah dijelaskan oleh Eka tadi, untuk aktor owner sendiri, itu aktor owner dapat menambahkan data identitas setiap toko. Lalu dia juga dapat melihat identitas setiap toko, dapat melihat rekapitulasi penjualan di semua toko, lalu ada juga melihat data stok barang di semua toko, lalu melihat statistika penjualan dari masing-masing toko, dan ada juga melihat omset keseluruhan yang masuk, lalu ada juga mencari rank toko dengan omset tertinggi. Nah, untuk aktor yang kedua yaitu untuk manajer toko. Jadi manajer toko ini dia dapat melihat stok barang pada toko, menambahkan data stok barang, melihat data stok barang per tokonya, menambahkan data pegawai, melihat data kehadiran pegawai, melihat rekapitulasi penjualan per toko, dan mencari rank penjualan barang tertinggi. Jadi manajer toko ini sendiri dia hanya bertanggung jawab pada tempat toko di mana ia ditempatkan. Dan untuk aktor yang ketiga yaitu aktor karyawan, ini dapat mengisi data kehadiran, lalu ia juga dapat melihat list harga barang. Nah, untuk list harga barang ini pada karyawan tidak dapat melihat semua list harga barang, akan tapi karyawan hanya bisa melihat barang-barang di mana ia dipekerjakan. Misalkan ia dipekerjakan di cabang Madiun, maka ia hanya akan dapat melihat barang-barang pada Madiun, tidak dapat melihat pada cabang-cabang lainnya. Lalu ia juga akan membuat data transaksi penjualan, lalu menambahkan rekapan penjualan, melihat data stok barang pada cabang tersebut, lalu mengubah data stok barang baik barang yang masuk maupun barang yang keluar. Nah, oke, untuk yang selanjutnya kita masuk ke desain sistem aplikasi Branch IT ini sendiri. Jadi, untuk gambaran umum dari sistem aplikasi kami yaitu terdapat proses data kehadiran pegawai yang nantinya akan menggambarkan alur pencatatan kehadiran tiap pegawainya. Dan yang kedua terdapat proses data penambahan toko. Jadi proses penambahan toko ini hanya bisa diakses oleh owner yang nantinya setiap kali ada penambahan toko, dia otomatis menambahkan seorang manajer di tokonya. Dan selanjutnya yaitu proses data input stok barang. Jadi proses data input stok barang ini hanya bisa dilakukan oleh manajer untuk bisa menambahkan barang. Dan selanjutnya ada proses data penjualan. Jadi proses data penjualan ini nantinya akan dilakukan oleh pencatatan transaksi penjualan oleh pegawai. Jadi bisa
mencatat transaksi dan juga owner atau manajer dia bisa melihat omset dan untuk rekap penjualannya. Dan yang terakhir yaitu untuk proses untuk perhitungan gaji pegawai. Jadi untuk proses penggajian ini sendiri dia tidak hanya terhitung dengan gaji pokoknya, tetapi juga terdapat dari penambahan fee dan biaya transport. Nah, ini proses data BUMN-nya. Yang pertama ada proses data kehadiran pegawai. Yang kedua ada proses data penambahan identitas toko, seperti yang sudah dijelaskan oleh Eka tadi, bahwa ketika owner menambahkan atau membuka cabang toko baru, maka owner memasukkan seluruh data dan owner juga mendaftarkan satu user baru berupa manajer yang akan mengepalai di cabang tersebut. Nantinya manajer itu baru akan membuka lowongan pekerjaan bagi karyawan-karyawan yang akan dipekerjakan di cabang baru tersebut. Lalu proses yang selanjutnya ada proses data input stok barang yang dapat menginputkan stok barang, yaitu pegawai atau karyawan, di mana nanti manajer dan owner juga tetap bisa mengawasi stok barang yang ada. Selanjutnya ada perhitungan gaji pegawai. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa total gaji pegawai itu terdiri dari yang pertama ada gaji pokok, di mana gaji pokok ini merupakan gaji dasar berdasarkan status kepegawaian. Untuk pada database kami sudah merancang ada 3 status kepegawaian, ada pegawai tetap, pegawai magang, dan pegawai tidak tetap. Yang di mana tiap-tiap status kepegawaian itu mempunyai gaji pokok yang berbeda. Lalu gaji pokok tadi akan ditambahkan biaya transportasi, di mana biaya transportasi itu berdasarkan jumlah absensi yang dilakukan. Dan total gaji yang terakhir yaitu akan ditambahkan persentase penjualan produk yang ditangani oleh pegawai tersebut. Untuk proses yang terakhir, yaitu ada proses data pencatatan penjualan, di mana pencatatan penjual ini sama seperti data stok barang, di mana yang melakukan pencatatan adalah pegawai. Untuk manajer dan owner itu hanya dapat melihat rekapitulasi, melihat offset, dan melihat laba. Di mana manajer hanya dapat melihat rekapitulasi pada cabang yang dia pegang, namun untuk owner dapat melihat rekapitulasi untuk keseluruhan toko yang ada. Nah, tadi itu sudah dipaparkan untuk proses BPMN-nya. Jadi di sini ada juga untuk diagram objek dari BPMN yang sudah ada. Jadi terdapat yang pertama yaitu terdapat diagram objek kehadiran pegawai, dan yang selanjutnya terdapat diagram objek untuk gaji pegawai. Selanjutnya terdapat diagram objek untuk penambahan toko. Dan selanjutnya terdapat diagram objek untuk stok barang. Dan yang terakhir yaitu terdapat diagram objek untuk pencatatan transaksi penjualan. Nah, jadi diagram objek ini sendiri dia objek-objek yang harus ada pada proses BPMN tadi. Yang selanjutnya yaitu data-data tadi pada aplikasi kami kita akan nyimpan pada sebuah database. Jadi di setiap database tersebut sebelumnya kita akan membuat ERD-nya untuk menentukan relasi antar tabel di database tersebut. Jadi tabel-tabel yang ada di database berupa tabel toko, tabel barang, tabel transaksi, tabel order tabel, dan tabel user. Jadi di sini relasinya tabel toko itu dia berelasi ke tabel barang dan juga tabel barang berelasi ke tabel transaksi. Nah, untuk tabel toko sendiri dia berelasi ke order tabel, dan order tabel ini dia memanggil user, jadi juga berelasi ke tabel user. Nah, untuk task diagram yang sudah kami rancang seperti ini, kami akan
kami akan memprogram sesuai kelas diagram ini. Yang pertama ada user, di mana owner, manager, dan karyawan merupakan inheritance dari user, dan user adalah parent kelasnya. Lalu untuk karyawan ini akan berelasi dengan transaksi, transaksi akan berelasi dengan order, order akan berelasi dengan barang. Kenapa semuanya berelasi? Karena ketika ada satu transaksi baru, maka pada kelas transaksi, ketika mencetak atau membuat transaksi baru, maka akan memanggil set total fee pada kelas karyawan. Karena akan mengubah data total gaji yang karena akan mengubah data total gaji karyawan yang menangani transaksi tersebut. Lalu untuk transaksi juga berelasi dengan order, di mana order ini menjadi penjembatan ketika terjadi transaksi, maka order akan mengubah stok barang yang pada objek barang. Nah, untuk objek barang, ia juga akan mengubah set omset pada toko. Sehingga set omset pada toko ini kita buat publik, karena ketika order memanggil set jumlah terjual, maka ketika jumlah terjual barang bertambah, maka omset toko akan bertambah. Sehingga ketika kita mengubah jumlah terjual, kita juga akan memanggil set omset dan set list barang pada toko cabang tersebut. Nah, lalu untuk set omset dan set list barang itu juga akan memanggil set total fee pada kelas manager, sehingga set total fee pada kelas manager itu juga kami setting sebagai publik karena akan diakses pada kelas toko. Nah, jadi itu tadi merupakan desain aplikasi kami. Jadi kemudian kita akan mendemokan hasil implementasi program kami. Jadi sebelum kita mendemokan fitur-fitur yang ada, di sini kita akan menjelaskan untuk implementasi OOP pada aplikasi kami. Nah, di sini kita membuat sebuah modul bernama method. Nanti di dalamnya terdapat kelas barang, kelas karyawan, kelas manager, kelas order, kelas owner, kelas store, kelas transaksi, dan kelas user. Jadi kelas-kelas ini nanti akan dipanggil di menu utama. Jadi menu utamanya ini sebelumnya kita mengimport SQLite sebagai database penyimpanan kita, dan yang selanjutnya yaitu kita mengimport metode tadi, jadi memanggil keseluruhan data yang ada di metode tadi. Dan yang selanjutnya kita mengimport database ini tadi, sehingga keseluruhan data akan otomatis tersimpan di database-nya. Jadi di menu utama ini terdapat fitur untuk absen kehadiran. Dia membutuhkan username karena untuk menambahkan kehadiran tadi. Jadi selanjutnya terdapat fitur cek stok toko. Jadi yang bisa mengecek stok toko ini tadi berdasarkan cabang yang ada juga, dan selanjutnya terdapat cek semua toko yang bisa diakses oleh owner, jadi bisa melihat keseluruhan cabang, dan ada fungsi cetak transaksi, jadi dia terdapat parameter username dan cabang, soalnya karena nanti setiap kali ada transaksi, dia akan melakukan perubahan barang berdasarkan cabang yang ada. Dan selanjutnya untuk fungsi tampilkan omset semua toko, jadi ini bisa diakses oleh owner, dan untuk fungsi tambah toko juga bisa diakses oleh owner. Selanjutnya ada fungsi untuk daftar karyawan. Di daftar karyawan ini dia menampilkan seluruh daftar karyawan berdasarkan ID cabangnya. Jadi nanti akan tampil untuk nama karyawan, jumlah absensinya, dan total gaji yang sudah didapatkannya. Selanjutnya yaitu untuk fungsi rekapitulasi toko. Jadi rekapitulasi toko ini juga berdasarkan dari cabang tokonya itu sendiri, dan juga sedangkan untuk rekapitulasi semua toko bisa diakses oleh owner, jadi menampilkan rekapitulasi di semua tokonya. Dan selanjutnya yaitu terdapat
fungsi untuk menampilkan semua pegawai. Jadi di sini nanti bisa diakses oleh owner, dia bisa melihat semua pegawai yang ada di semua cabang toko. Selanjutnya yaitu terdapat fungsi menambahkan barang. Jadi fungsi tambah barang ini dapat diakses oleh owner. Dan fungsi tambah karyawan juga bisa diakses oleh manajer. Dan selanjutnya untuk yang selanjutnya yaitu terdapat fungsi data kehadiran karyawan. Jadi fungsi data kehadiran karyawan ini dapat diakses oleh manajer. Jadi dia bisa melihat data kehadiran karyawan berdasarkan cabang toko yang ia tempati. Nah, selanjutnya yaitu fungsi ubah stok barang. Sama juga, jadi mengubah stok barang ini juga dia akan mengubah stok barang sesuai berdasarkan dari cabang ID toko dia sendiri. Dan selanjutnya yaitu ada fungsi untuk menampilkan list harga barang. Untuk list harga barang juga masih sama, dia akan menampilkan list harga barang apa saja yang ada di cabang toko di mana ia ditempatkan. Dan yang selanjutnya yaitu terdapat fungsi rank penjualan barang. Jadi dia akan menampilkan untuk rank penjualan barang berdasarkan ID cabang tiap tokonya. Sedangkan untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi rank semua toko. Jadi dia menampilkan, dia bisa diakses oleh owner, dia menampilkan untuk rank penjualan semua tokonya. Dan yang selanjutnya yaitu terdapat fungsi omset semua toko. Juga bisa diakses oleh owner, jadi dia bisa mengakses omset keseluruhan tokonya. Dan yang selanjutnya yaitu terdapat fungsi fitur-fitur apa aja yang ada di ownernya. Dan yang selanjutnya yaitu terdapat menu manager. Terdapat menu manager, jadi di menu manager ini dia juga akan menampilkan fitur-fitur apa saja yang bisa diakses oleh manajernya. Dan yang selanjutnya yaitu terdapat fungsi menu karyawan. Jadi di menu karyawan ini dia juga bisa mengakses seluruh fitur yang ada pada karyawan. Dan yang terakhir yaitu terdapat menu landing. Jadi di menu landing ini akan memanggil seluruh fitur tadi berdasarkan dari aktornya. Jadi di aktornya itu sendiri kita akan membedakan usernya menjadi 3, yaitu user, owner, manager, dan pegawai. Jadi misalnya kita pas ketika login kita memasukkan ID jabatan 1, maka akan menampilkan menu owner. Jadi yang akan tampil dan fitur yang berjalan pada ID jabatan 1 berupa menu ownernya. Dan yang selanjutnya untuk ketika kita memasukkan ID jabatan 2, maka di sana akan menampilkan seluruh fitur pada menu manager. Dan yang terakhir yaitu ketika kita memasukkan ID jabatan ketiga, maka dia akan mengakses seluruh fitur yang ada pada menu karyawan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul apa saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi modul dari metode itu sendiri. Isi modulnya itu sama, isi modulnya yaitu berupa kelas-kelas seperti yang sudah kami rancang sebelumnya pada kelas diagram. Nah, untuk fungsi file init ini sendiri yaitu agar menginisialisasi semua kelas yang berada dalam modul metode tersebut. Yang pertama ada kami misalkan ketika ada transaksi baru, seperti yang sudah kami jelaskan pada kelas diagram bahwa ketika ada transaksi baru, maka ia akan membentuk order baru, lalu ia juga akan mengakses set omset pada cabang yang pada saat itu aktif. Jadi ketika kita membuat order baru, kita membutuhkan username untuk mengubah fee-nya, kita membutuhkan cabang untuk mengubah omsetnya, dan kita juga membutuhkan total transaksinya. Jadi ketika ada transaksi baru, maka juga akan otomatis menambahkan order baru.
Nah, ketika menambahkan order baru, maka akan mengeset total fee dari username. Nah, total fee dari username itu sebesar 15% dari total pembelanjaan. Untuk selanjutnya, lalu kita akan mengupdate pada database yang sudah kami bikin. Nah, tadi pada transaksi, selain ia mengakses pada kelas di order, ia juga mengakses pada kelas cabang, yaitu dia memanggil metode set omset. Jadi pada kelas cabang, pada kelas toko ini, ia akan memanggil objek toko sesuai cabangnya, lalu ia akan mengupdate omsetnya. Lalu omsetnya akan ditambahkan dan akan diupdate juga pada database-nya. Nah, itu untuk pada transaksi. Lalu pada kelas user, ini merupakan parent kelasnya. Lalu di mana kelas user ini menginheritance kelas karyawan, kelas owner, dan kelas manager. Untuk kelas karyawan sendiri, ia mempunyai status karyawan tetap, karyawan tidak tetap, dan karyawan magang. Di mana status dictionary ini itu mengoverride dari kelas user. Karena pada kelas user list statusnya itu none. Jadi kita pada anak kelasnya kita mengoverride kita mengoverride dari user. Lalu ada juga list gaji pokok. List gaji pokok ini juga berdasarkan ID status yang sudah kami bikin di sini. Jadi kalau karyawan tetap maka 1.500.000, untuk karyawan tidak tetap maka 1 juta, dan karyawan magang 500.000. Nah, ketika kita membuat objek karyawan baru, maka otomatis kita tambahkan gaji pokoknya. Lalu untuk gaji pokok ini nanti akan bertambah seiring absen yang akan bertambah 20.000 atau total pembelanjaan yang ditangani oleh karyawan tersebut. Untuk owner, karena owner tidak memiliki status kepegawaian, maka list statusnya none. Begitu juga untuk manajer. Selanjutnya kita akan mendemokan bagaimana sistem kami berjalan. Ini siapa dulu kah? Ini siapa dulu yang demo? Kamu kan ownernya, nanti aku manajer. Oh ya. Nah, selanjutnya kita akan mendemokan sistem yang sudah kami buat. Sebelumnya kita sudah menambahkan beberapa database. Nah, ini bisa dilihat digit pertama ini merupakan status jabatannya. Jadi untuk digit 1 maka ia merupakan aktor owner. Untuk digit 2 ini merupakan aktor manager. Di mana manajer ini membawahi beberapa karyawan yang mempunyai ID cabang yang sama. ID cabang itu digambarkan pada digit ketiga ini. Jadi misal Budi ini mempunyai ID cabang 2, di mana ID cabang itu merupakan cabang Madiun. Jadi Budi ini membawahi karyawan Madiun 1, membawahi karyawan Madiun 2, dan membawahi karyawan Madiun 3. Kita coba login sebagai aktor owner. Jadi kita login sebagai Amiroh, maka kita masukkan username Amiroh. Dan kita masukkan passwordnya. Nah, untuk owner, sesuai sudah kami jelaskan pada desain sistem tadi, untuk owner itu ada 7 menu yang tersedia, ada 7 fitur. Yang pertama adalah melihat identitas setiap toko. Jadi
melihat semua toko yang ada. Nah ini, karena pada database kita sudah menambahkan 4 toko, yaitu Sidoarjo, Madiun, Surabaya, dan Kediri. Untuk Surabaya dan Kediri itu pada database belum kami lakukan transaksi apa-apa, jadi omsetnya masih 0. Lalu yang kedua, ada melihat rekapitulasi penjualan di semua toko. Bedanya rekapitulasi dengan identitas adalah rekapitulasi menjelaskan secara detail seperti ini toko Sidoarjo itu sudah melakukan 3 transaksi. Yang pertama pada tanggal 2 bulan 12 tahun 2012. Transaksinya berjumlah 2 juta. Lalu juga ada transaksi yang berjumlah 9 juta. Lalu pada toko Madiun sama juga ada transaksi. Nah, untuk Surabaya dan Kediri karena pada database kami itu belum melakukan transaksi apa-apa sehingga ia tidak menampilkan transaksi apa-apa. Lalu untuk fitur yang selanjutnya yaitu melihat data stok barang di semua toko. Jadi untuk stok barang ini sesuai cabangnya masing-masing. Misal stok toko Sidoarjo ini mempunyai stok Asus 19, stok Acer 7 dan stok Mac 8. Kita coba bandingkan pada database kami. Nah, pada toko Sidoarjo ini toko yang mempunyai ID 1. Nah, ID cabang 1 ini mempunyai Asus sebanyak 19, Acer sebanyak 7 dan Mac 98. Kita cek di toko Surabaya. Toko Surabaya berarti mempunyai ID cabang 3. ID cabang 3 atau Surabaya mempunyai Asus dengan stok 20. ID cabang 3 Asus mempunyai stok 20. Jadi stok Asus, stok Acer atau stok Mac itu meskipun namanya sama tapi kami bedakan berdasarkan ID cabangnya. Sehingga memudahkan owner untuk untuk memanage toko-toko yang ia punya. Lalu selanjutnya, setelah kita dapat melihat data stok barang, owner juga dapat melihat omset keseluruhan pada saat ini. Nah, akan tampilkan selamat owner omset hingga saat ini sudah mencapai 760 juta. Untuk fitur selanjutnya, setelah kita bisa melihat omset keseluruhan, itu kita juga bisa melihat rank toko dengan omset tertinggi. Sehingga owner itu dapat mengevaluasi penjualan dari tiap-tiap cabang. Untuk pada saat ini, rank pertama itu didapatkan cabang toko Madiun dengan omset 45 juta, lalu rank kedua pada cabang Sidoarjo dengan omset 37 juta. Dan untuk Surabaya Kediri karena kita belum melakukan transaksi apa-apa, maka omsetnya masih 0. Lalu untuk menu selanjutnya, setelah kita dapat melihat rank toko, kita juga dapat menambahkan data toko baru. Jadi yang mempunyai wewenang untuk menambahkan atau membuka cabang toko baru ialah owner. Melihat data toko baru, menambahkan data toko baru. Kita akan memasukkan nama cabang atau toko yang baru. Kita coba cabang baru Jember. Nah, ketika owner membuka cabang baru, maka owner juga harus mendaftarkan akun manajer yang akan mengepalai pada cabang tersebut, sehingga manajer yang baru nanti itu juga bisa mengakses sistem kami. Untuk karyawannya itu akan didaftarkan oleh manajer tersebut. Jadi misal masukkan username calon manajer, misal kita masukkan Budianto, lalu kita masukkan password, misal 123455. Nah, berhasil menambahkan toko dan manajer baru. Ketika kita cek di sini, maka sudah ada toko baru yang berada di Jember dengan omset 0. Karena belum ada transaksi apa-apa. Lalu ketika kita cek di user,
juga sudah ada Budianto dengan ID jabatan 2. ID jabatan 2 ini berarti manajer. Nah, selain mendapatkan data toko baru, kita juga bisa melihat data seluruh pegawai. Nah, ini untuk seluruh pegawainya. Misal cabang toko Sidoarjo ini dikepalai oleh Budi, di mana Budi ini membawahi 3 karyawan Sidoarjo 1, karyawan Sidoarjo 2, dan karyawan Sidoarjo 3. Lalu pada cabang toko Madiun, yang manajernya dijabati oleh Arif, dan Arif juga mempunyai 3 karyawan, dan seterusnya. Nah, untuk cabang toko Jember, manajer cabangnya Budianto, namun belum mempunyai karyawan, karena untuk menambahkan karyawan, maka harus Budianto sendiri yang menambahkan karyawannya. Mungkin kembali ke menu. Nah, itu tadi 7 fitur yang dimiliki oleh aktor owner. Selanjutnya kita akan login melalui aktor manager. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk fitur-fitur apa saja yang ada di manajer. Jadi di manajer ini misal kita login sebagai manajer, yaitu sebagai Budi. Dia merupakan manajer di cabang 2, yaitu berupa Madiun. Misal kita masukkan username-nya Budi. Nah, jadi di fitur manajer ini sendiri terdapat 6 fitur. Yang pertama yaitu bisa melihat stok barang pada toko. Misal kita masukkan angka 1. Jadi di sana dapat menampilkan seluruh stok barang yang ada di toko Madiun. Misal kita cek pada database-nya. Nah, jadi di sana akan menampilkan stok barang pada ID barangnya yang 2 berupa di Madiun, itu akan sama dengan yang tampil di aplikasi tadi. Terdapat Asus, Acer, dan Mac. Untuk stoknya juga sama, dan yang selanjutnya kita masuk ke fitur yang ketiga, yaitu menambahkan data karyawan. Jadi di sini manajer tersebut dia berhak menambahkan karyawan yang ditempatkan di cabang tokonya tersebut. Misal nama karyawan baru yaitu Anton. Untuk passwordnya bebas. Nah, jadi di sini juga kita akan memasukkan status kepegawaiannya. Jadi Anton tersebut sebagai karyawan magang. Oke, selanjutnya kita cek juga di database-nya apakah karyawan Anton sudah masuk. Oke, jadi setelah kita menambahkan karyawan baru berupa Anton, di sini juga masuk di database-nya berupa Anton dengan ID user yang pertama 3, yaitu menggambarkan untuk status kepegawaiannya sebagai pegawai magang, dan juga dia 03 sebagai karyawan, dan 2 sebagai penempatan ID cabangnya di Madiun. Nah, sedangkan untuk 014 dia merupakan ID usernya. Dan untuk fitur yang selanjutnya, yaitu terdapat fitur untuk melihat data kehadiran karyawannya. Jadi di menu 4, jadi di menu 4 ini kita bisa menampilkan seluruh karyawan yang ada di Madiun. Dan juga akan menampilkan jumlah absensinya. Dan untuk fitur yang selanjutnya, yaitu terdapat fitur melihat rekapitulasi penjualan toko. Jadi di sini akan menampilkan transaksi apa saja yang sudah dilakukan di toko Madiun tersebut. Jadi di manajer ini dia bisa melihat, kita cek juga untuk
database-nya. Nah, jadi ini di database, ini merupakan transaksi yang sudah dilakukan. Jadi tadi akan menampilkan rekapitulasinya yang hanya dilakukan di ID cabang toko Madiun saja. Jadi untuk fitur yang terakhir pada manajer, yaitu kita bisa melihat rank penjualan barang tertinggi. Misal kita inputkan untuk menu ke-6, yaitu ini tadi sudah tampil. Di sini bisa kita lihat untuk penjualan barang tertinggi berupa barang Asus yang jumlah terjualnya paling tinggi yaitu 6. Jadi di sini kita juga bisa mengevaluasi hasil barang yang terjual, kita juga bisa merestock di mana nanti sekiranya barang itu laku banyak. Itu tadi merupakan fitur-fitur pada aktor manajer. Nah, selanjutnya kita akan mencoba fitur-fitur pada aktor karyawan. Nah, kita ambil contoh pada Madiun 1. Madiun 1 ini merupakan karyawan dengan ID cabang 2. Jadi merupakan ini digit pertama status kepegawaian, digit kedua ini merupakan status digit pertama ini merupakan status jabatan, di mana 3 adalah karyawan, lalu yang kedua adalah status kepegawaian, yang digit ketiga merupakan digit di mana ID cabang dari user tersebut. Untuk Madiun ini mempunyai ID cabang 2. 2 ini merupakan cabang yang berada di Madiun. Kita coba untuk login sebagai karyawan Madiun 1. Password-nya. Nah, untuk ketika kita login sebagai karyawan, maka menu yang ditampilkan pasti akan berubah seperti tidak seperti menu pada user, pada owner ataupun menu pada manajer. Untuk karyawan itu hanya terdapat 4 fitur. Yang pertama yaitu mengubah stok barang. Nah, sebelum mengubah stok barang, ketika Madiun 1 ini, ketika ada karyawan yang melakukan login, maka otomatis absensi akan bertambah. Nah, Madiun 1 tadi absensinya sudah bertambah jadi 5, yang awalnya 4. Lalu kita coba pada fitur yang pertama, yaitu mengubah stok barang. Nah, sebelum memasukkan nama barang yang diubah, kita dapat ditampilkan terlebih dahulu barang-barang pada cabang tersebut. Karena Madiun 1 ini merupakan cabang yang berada di Madiun. Nah, di Madiun ini mempunyai stok Asus 15, stok Acer 5, dan stok Mac 7. Kita cek barang. Nah, ID cabang 2 ini mempunyai Asus 14, Acer 5, dan Mac 7. Dengan jumlah terjual sekian dan keuntungan sekian. Lalu ketika kita ingin mengubah, masukkan barang yang ingin diubah, kita masukkan nama misal Acer, kita update yang awalnya 5 menjadi 3. Nah, sudah berhasil diupdate. Ketika kita cek lagi di database, maka Acer yang tadi 5 sudah berubah menjadi 3. Dan yang berubah hanya Acer pada cabang kedua. Untuk Acer pada cabang pertama dan Acer pada cabang keempat tidak akan berubah. Jadi berubah aja sesuai dengan ID cabang karyawan yang login. Lalu untuk menu selanjutnya, kita juga dapat melihat list data harga. Nah ini Asus harganya sekian, Acer harga sekian, dan Mac harga sekian. Lalu kita juga fitur selanjutnya yaitu karyawan ini yang akan mencetak transaksi penjualan, karena karyawan yang akan berhadapan langsung dengan konsumen. Nah, kita masukkan tanggalnya dulu. Misal kita, sebelumnya kita cek dulu dari gaji dari karyawan Madiun 1 sebanyak
7.640.000. Nah, misalnya kita masukkan tanggal penjualan, tanggal 3, jam 3 tahun 2000. Lalu memasukkan nama barang, misal Asus, dengan jumlah 5 barang misalnya. Sehingga stoknya akan berkurang dan gaji Madiun 1 akan bertambah. Nah, kita cek yang awalnya 7.640 karena ia habis melakukan transaksi, karena Madiun 1 habis menangani transaksi, maka gajinya akan bertambah. Awalnya 7.640, total gajinya sudah menjadi 9.140.000. Lalu pada stok barang itu juga akan berubah. Nah, pada ID2 tadi Acer stoknya tadi Asus stoknya 14. Kita melakukan transaksi sebanyak 5, kita check out sebanyak 5 sehingga jumlah stoknya berkurang menjadi 9 dan keuntungannya bertambah, jumlah terjualnya juga bertambah. Lalu selanjutnya kita karyawan juga dapat melihat data stok barang. Nah, stok barangnya karena tadi sudah kita ubah update stok dan juga ada barang Asus yang di check out, maka stok barang pada stok barang pada cabang Madiun atau maka stok barang pada cabang Madiun berupa Asus sebanyak 9, Acer sebanyak 3, dan Mac sebanyak 7. Nah, itu tadi merupakan contoh program dari aplikasi kami dan kita juga sudah mendemokan serta mencontohkan fitur-fitur yang ada. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.